Bapak Ibu Saudara yang kekasih, setiap saya selalu bertanya buat Tuhan, Tuhan apa yang saya harus sampaikan untuk umat Tuhan hari hidup Ambon. Saya ingat waktu saya pergi ke orang meninggal di Kusu-Kusu dalam perjalanan sampai di PGSD situ, Tuhan berbicara buat saya. Dan hari ini yang harus saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya waktu di rumah, saya berpikir ya Tuhan ini bagi saya sulit sekali. Tapi saya tahu kalau Tuhan perintahkan saya untuk berbicara, maka Tuhan akan membuka itu buat saya. Jadi saya lagi bangun pagi biasa awal, kadang jam 5, setengah 5 kalau saya mau berkhotbah, setiap jam itu saya sudah bangun. Jadi saya kaget sebelah Tuhan, judulnya apa kok susah sekali. Tapi Tuhan berbicara buat saya jelas saudara, proses Tuhan. Dan dalam perjalanan ke Kusu-Kusu Tuhan berkata buat saya, kalau kamu berlari dengan orang yang berlomba dengan kuda. Nah ini yang saya mau bacakan nanti sebentar. Kita lihat saja sama-sama. Yeremia 12 ayat 1 sampai 5. Saya mau lihat ayat 5 dulu. Ayat 5. Iya, ini yang Tuhan bicara buat saya. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Itu dalam mobil saya, saudara. Saya bilang ya Tuhan itu di Yeremia. Jadi waktu saya pulang acara pemakaman, saya buka itu Alkitab, betul di Yeremia 12. Jadi itu yang Tuhan ngomong buat saya dan Tuhan kasih buat saya, katakan proses Tuhan. Kita baca lagi ayat 1 sampai 4. Engkau memang benar ya Tuhan, bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Ya Tuhan, engkau mengenal aku, engkau melihat aku dan engkau menguji bagaimana hatiku terhadap engkau. Tariklah mereka keluar seperti domba-domba sembelihan dan khususkanlah mereka untuk hari penyembelihan. Berapa lama lagi negeri ini menjadi kering dan rumput di segenap padang menjadi layu? Yang kelima, karena kejahatan penduduknya binatang-binatang dan burung-burung habis lenyap. Sebab mereka telah mengira ia tidak akan melihat tingkah langkah kita. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Bapak Ibu Saudara, judul saya proses Tuhan. Proses itu adalah sesuatu yang kita tahu awalnya, namun kita tidak pernah tahu kapan hal itu akan berakhir. Kita tahu kita dalam proses, tapi kita tidak pernah tahu kapan proses ini atau kapan sesuatu ini dia berakhir. Nah, masa-masa paling sulit dalam hidup kekristenan kita adalah ketika kita mengalami proses pembentukan Tuhan. Kita semua tidak suka untuk dibentuk. Dan itu sangat menyakitkan bagi kita. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak hal yang kita alami. Bahkan kadang kita harus berada di lembah-lembah pencobaan yang membuat kita menjerit. Kita menangis dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Itu ada masa kita begitu. Kita menjerit, kita berteriak, sampai kapan Tuhan? Masalah ini belum selesai, ini sudah ada. Sampai kapan? Sampai kapan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, Alkitab mencatat ranting yang tidak berbuah dipotong, sementara yang berbuah dibersihkan. Saudara bayangkan, kalau kita dibersihkan itu, pohon itu dibersihkan sakit sekali. Kalau kita dibersihkan itu sakit sekali. Allah memproses kita dan Dia menghendaki kita hidup sempurna. Seperti bejana yang terus diproses tukang periuk. Sehingga akhirnya kita menjadi sebuah bejana yang baik. Tuhan mau untuk membentuk kita. Dalam setiap masalah persoalan kita. Tuhan mau membersihkan kita dari kehidupan dunia yang berdosa. Karena tujuan Tuhan itu supaya kita dipakai Tuhan. Dan supaya kita menjadi sebuah bejana yang baik untuk dipakai di muka bumi. Tuhan tidak akan pernah pakai bejana yang tidak sempurna.
Tuhan tidak akan pernah pakai bejana yang rusak, tidak akan pernah. Tapi Tuhan akan memakai bejana yang siap untuk dipakai. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita juga terus diproses Tuhan sampai akhirnya menjadi baik dan siap untuk dipakai Tuhan. Dan kita harus siap dan rendah hati untuk menerima proses Tuhan. Saya percaya akhir ini ada banyak proses. Entah engkau anak muda, entah orang dewasa, entah rumah tangga, di rumahmu, di pekerjaan, tempat bisnis, ada banyak hal-hal yang membuat seperti itu. Proses terus terjadi. Dan mungkin kita berkata seperti tadi, sampai kapan Tuhan? Kenapa ini terjadi? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pertanyaan yang paling klasik yang diajukan oleh manusia adalah, kalau Tuhan itu begitu kasih, mengapa Ia izinkan masalah, kesulitan, persoalan terjadi dalam hidup saya? Kan Tuhan bilang Tuhan itu baik, tapi mengapa persoalan datang dalam hidup saya? Kalau Tuhan baik, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kenapa Tuhan tidak buka jalan buat saya? Kenapa Tuhan tidak menyelesaikan persoalan saya? Kok bertubi-tubi persoalan saya? Satu belum selesai, satu muncul lagi. Dan sampai kapan Tuhan? Salah satu alasannya adalah bahwa hal-hal tersebut merupakan cara Tuhan untuk proses Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan mau pulihkan kita. Tuhan mau bawa naik level kita ke tempat yang tinggi. Sebab itu proses harus terjadi supaya kita dibawa ke level yang lebih tinggi. Supaya kita mencapai tujuan hidup kita, yaitu supaya serupa dengan gambarnya. Jadi kalau kita lagi diproses, jangan kita protes sama Tuhan. Kita diproses Tuhan dalam segala hal. Tujuannya supaya Anda dipromosikan, supaya Anda naik level yang lebih tinggi. Bapak mana yang tidak mau anak-anaknya diberkati? Orang tua mana yang tidak mau anak-anaknya dipromosikan, anak-anaknya berhasil? Kalau kita orang tua saja mau demikian, apatah lagi Bapa di surga? Bukankah Bapa di surga itu milik kita? Kita ini milik Bapa kita. Jadi Bapa itu membentuk kita sedemikian apapun, kita tidak punya hak untuk berbicara kepada Dia. Karena Dialah yang membentuk kita. Firman Allah berkata, dalam rahim ibu kita, Dia sudah bentuk kita. Supaya jadi segambar dengan Dia. Supaya melakukan hal-hal besar bagi Dia. Jadi kalau saat ini Anda lagi diproses, semua katakan Anda berdiam diri. Tidak boleh protes sana sini. Kalau Anda protes sana sini, Anda akan jadi mahasiswa abadi. Tidak pernah naik level. Amin saudara. Amin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dan menyaksikan ibadah pagi ini, dengar. Anda tidak boleh protes sama Tuhan. Anda harus belajar rendah hati untuk terima proses Tuhan. Jangan Anda berkata, kenapa corona terjadi? Kenapa belum selesai? Saya hilang pekerjaan, saya tidak dapatkan uang. Saya punya usaha tidak jalan, anak-anak saya tidak makan minum. Apakah Tuhan tidak sanggup supply makan minum buat saudara? Tuhan berkata, aku Allah Jehovah Jireh. Aku siapkan kebutuhanmu, aku supply kebutuhanmu. Ngapain kamu duduk protes Tuhan? Anda harus ingat bahwa hidupmu itu adalah milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, saudara tidak punya hak atas hidup saudara. Jadi kalau Tuhan ciptakan Anda, Tuhan tebus Anda, Tuhan angkat Anda jadi anaknya, Tuhan proses Anda untuk naik level, ngapain kami selalu menggerutu sama Tuhan? Tuhan tidak adil, Tuhan berkati sana, Tuhan tidak berkati saya. Saya ke gereja, yang saya dapatkan apa? Tidak ada apa-apa. Saya bawa perpuluhan, saya melayani Tuhan, tapi yang saya dapatkan tidak ada, justru saya kecewa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat salah satu alasan bahwa Tuhan proses kita adalah untuk membawa kita naik ke level tinggi. Kalau Tuhan proses engkau di gereja ini,
supaya Tuhan mau bawa engkau ke dimensi pelayanan yang baru. Seperti gembala sudah membuatkan. Kita akan masuk dalam dimensi pelayanan yang baru. Saya senang kemarin kita berdoa. Memang terima kasih ya Pastor Ewin. G2 generasi 2. Ya, generasi kedua. Dan apa yang saya lihat di Ciloto waktu pentabisan suami saya itu terjadi. Saya ada di kelilingi anak-anak muda. Dan mereka kemarin berdoa, sudah 2 kali mereka berdoa pelayan-pelayan. Dan kedua bagi pelayan-pelayan yang bekerjanya malam, sore, pagi sampai sore di bawah. Jadi kemarin saya 3 kali berdoa. Saya berdoa di sini, yang lebih parah tuh di bawah yang kerja-kerja. Olindoran jenon tu natan don tu. Itu data don persoalan banyak. Waktu saya masuk ruangan saya bilang buat mami peperangan dulu mami. Ini nih berat sekali, ayo tolong peperangan, jangan kamu berdoa buat mereka. Saya akan masuk medan ini tapi kamu di belakang saya doakan supaya saya mau melepaskan mereka. Dan puji Tuhan, kemarin itu wow, sangat luar biasa momen di bawah. Karena yang 2 kali sudah di sini mereka memang biasa orang berdoa. Tapi yang kemarin itu saya sangat diberkati. Waktu saya datangi mereka, saya tidak langsung berdoa, tek tidak. Saya berdiri, saya bilang siapa Tuhan yang butuh didoakan? Dan saya berjalan tuntunan roh. Dan saya melihat mereka. Puji Tuhan. Anak-anak muda Karya Hidup Ambon. Generasi kedua. Saya mau bilang Anda itu orang luar biasa. Saya kagum dengan Tuhan. Tidak gampang untuk melewati proses-proses panjang. Tapi saya percaya Anda disiapkan. Untuk masuk dalam generasi kedua. Generasi yang menghormati Tuhan. Generasi yang mengasihi Tuhan. Generasi yang tertanam di rumah Tuhan. Generasi yang melayani di pelataran Tuhan. Dan juga untuk anak-anak kita. GKRI Hidup Ambon yang ada lantai 1. Mereka itu penerus pilar-pilar yang akan berdiri di gereja ini. Dan Tuhan akan terus cium bau harum. Bau keharuman. Bau wangi-wangian. Dan kalau wangi-wangian ada di sini, apakah Tuhan tidak berkati kita? 2 kesaksian tadi menunjukkan supranatural. Siapa bilang Anda tidak dapat pekerjaan? Tuhan membuktikan angel, kamu SK tetap. Siapa bilang uang kamu tidak ada di rekening? Buktinya 2.750.000 ada dalam rekening. Siapa yang buat? Supranatural. Tuhan yang buat. Jadi jangan terlalu protes Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita belajar dari Nabi Yeremia. Seorang yang dipanggil Tuhan untuk jadi Nabi sejak dia masih muda. Ini orang dipanggil Tuhan waktu muda saudara. Sangat muda. Dan untuk menjadi pemimpin dengan usia yang masih sangat muda. Tidaklah gampang. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada anak rohaninya Timotius. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22 demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Dengar baik-baik, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jauhilah nafsu orang muda. Saudara, anak muda itu punya nafsu tidak terkontrol. Anak muda itu mau bikin apa saja tidak terkontrol. Itulah sebabnya anak-anak muda dengar yang ada di sini maupun di rumah. Engkau perlu dididik, engkau perlu dinasihati, engkau perlu diarahkan supaya hidupmu terkontrol, terarah hidupmu. Amin anak muda. Jadi pemimpin pada usia muda itu rawan. Karena godaan itu begitu kuat. Anda tidak akan bisa bertahan menghadapi begitu banyak godaan. Anda lihat di sana sini orang berselingkuh, di sana sini orang berzina, di sana sini orang mencuri, di sana sini orang berbohong, di sana sini orang hidup jahat. Anda tidak kuat tahan karena engkau masih sangat muda. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda. Kalau kau mau menjadi pemimpin yang besar, kalau kau mau jadi pemimpin yang hebat, jauhilah pornografi,
Jauhilah percabulan. Jauhilah hidup yang tidak benar. Saudara, saya catat di sini, percabulan adalah ini sangat penting. Percabulan adalah moralitas seks di tingkat pikiran, melihat gambar-gambar porno, memikirkan hal-hal porno, membayangkan adegan-adegan porno dalam pikiran, bersinar dalam pikiran, dan melakukan secara langsung. Saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara, ada ruangan ini maupun yang ada mengikuti ibadah di rumah, jangan Anda coba-coba main dengan kehidupan cabul. Firman Allah berkata 23.000 orang Israel mati di padang gurun. Allah serius dengan dosa ini. Ini hari 2 kali saya sudah bicara cabul. Saudara tahu, tadi saya tidak tulisakan. Tapi waktu saya duduk di bawah, bicara itu. Dan saya kasih buat Odi tolong ya. Saya tambah ini dulu. Dan saya harus taat. Bagaimana Tuhan mau bawa Anda ke level tinggi? Bagaimana Anda memberkati rumah tanggamu dan anak-anakmu? Kalau kamu tetap hidup, menyaksikan adegan-adegan porno di rumahmu. Kamu tidak mengikuti ibadah minggu, tapi kamu buka HP-mu. Kamu nonton film-film cabul, film-film porno. Kamu nonton wanita telanjang. Itu tidak benar. Dan saya mau katakan, kalau Anda tidak bertobat-tobat juga, Allah akan menghukum Anda. Karena dosa percabulan sangat serius di mata Tuhan. Jadi Anda harus belajar rendah hati untuk menerima semua nasihat dan arahan dari pemimpin rohani, dari hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jangan Anda berkata, saya diberkati. Walaupun saya hidup pornografi, saya diberkati, saya punya usaha mantap, saya sehat. Saya mau katakan dosa tetap dosa. Dan dosa itu akan berbuah dan akan jatuh kalau dia sudah matang. Tidak perlu kasih jatuh dia kalau sudah matang. Sama seperti buah yang sudah matang. Kalau Anda terus-terus hidup dalam percabulan, maka saya mau katakan kabar buruk buat saudara. Siap-siap untuk dapatkan hukuman Tuhan. Karena Tuhan sangat serius. Dan kalau Anda mau untuk hidup diberkati, berbalik dari jalan hidup yang salah. Anak-anak muda, kalau kamu mau ingin lihat hidupmu dipromosikan, berhenti dari percabulan. Berhenti buka HP Anda untuk menyaksikan gambar-gambar porno. Berhenti untuk menyaksikan film-film porno. Membayangkan dalam pikiran, Anda berhenti. Tanpa Anda sadar, setan mengikat Anda dan membuat Anda begitu terikat dan sulit untuk dilepaskan. Tapi pagi ini saya mau katakan, rendah hati katakan, itu saya Tuhan, saya mau dilepaskan. Amin saudara, amin Bapak Ibu. Diberkati. Aminnya kurang kuat ya. Saya bilang kiri kanan palang-palansa, beta diberkati. Sing kuat bilang toh. Saudara, dunia ini diliputi oleh roh cabul, roh persinahan. Makanya di mana-mana rumah tangga goncang, di mana-mana ada masalah, cerai. Saya mau katakan, siapa yang pilih Anda punya istri? Siapa yang pilih Anda punya suami? Anda toh. Sampai mati Anda hidup dengan dia dan belajar jujur. Nabi Yeremia masih muda, dia belum pandai berbicara sebagai seorang yang berpengaruh. Dia masih muda, tidak punya pengaruh. Dia belum terkenal, tetapi ia taat kepada perintah Tuhan. Dalam perjalanannya sebagai nabi, ia harus berhadapan dengan bangsa Israel, dengan orang-orang Yehuda yang bebal. Saudara, bebalan bodoh, Bapak Gembala bilang beda. Kalau bodoh itu 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 3. Bilang seng, itu 2 tambah 2 itu 4. Oh 4, iya. 2 tambah 2, 3. Jangan salah. 2 tambah 2, 4. Oh iya, ulang. 2 tambah 2, 4. Oh bagus, pintar. Bebal. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 2. Jangan, 2 tambah 2 itu 4. Oh 4, iya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 2. Jangan, 4. Oh 4, iya. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 2, 2. Bisa bilang tadi itu 4 toh.
Kalau beta juga tahu 4. Tapi kalau beta 9, saya mau apa? Itu yang kalau PKS ajar, lalu bilang saya perlu PKS ajar, beta lebih tua dari Rosi. Saya datang di gereja tahun berapa? Gereja ini sih ada pun Tuhan, saudara, Tuhan per Tuhan. Saya boleh bangga saudara orang lama di gereja. Mau lama mau baru, Tuhan tidak peduli. Yang Tuhan peduli saya bikin akam betul saya yang kalau saya sudah lama di gereja. Yang jadi penonton di gereja. Orang baru datang berkati gereja, Anda jadi penonton. Dan Tuhan tidak peduli dengan penonton. Tuhan mau orang berkorban. Saya tahu firman Tuhan, tidak perlu ajar saya tahu. Saya lebih tahu dari kamu. Kamu PKS umur berapa? Lahir tahun berapa? Kita periksa KTP dulu, kata betul lahir tahun berapa, kan sudah lupa. Ya. Dia masih muda, belum pandai berbicara. Dia bukan orang berpengaruh karena dia masih muda. Tapi ya taat waktu Tuhan bilang, Yeremia, mari. Aku utus kamu pergi kepada bangsa Yehuda yang bebal. Yang pikirannya jahat. Cuma rancang jahat dan hidup penyembahan berhala. Dan Yeremia tunduk pada otoritas Tuhan. Saya ingat waktu suami saya meninggal, sinode datang. Ketua sinode dan sekum. Mereka panggil saya cuma berdoa, saya punya suami bangkit. Saya tidak pikir apa-apa pun tentang gereja ini. Dan saya mohon Tuhan bangkitkan suami saya. Tapi mereka berdua panggil saya di ruangan bawah dan berkata, semua pimpinan Dewan Apostolik dan semua tim sinode berdoa. Rapat penting dan berdoa. Meminta petunjuk Tuhan. Siapakah yang akan menggantikan Pastor John? Dan semua jawaban datang yang sama, Ibu Leni. Karena mereka perintis dan pembangun gereja. Dan mereka berkata, kami tidak minta ibu punya persetujuan. Ya atau tidak. Kita punya sinode begitu. Kalau mereka kasih kita tanggung jawab, tidak perlu Anda bilang iya kasih. Kalau beta bilang Bapak jangan jual. Yang beta mau cuma laki bangun. Jadi kami tidak minta persetujuan ibu. Dan kami akan kembali untuk habiskan ibu. Saya tidak pernah berpikir untuk gantikan suami saya, tidak pernah. Karena saya tidak cari itu, saudara. Saya cari cuma bagaimana saya bisa berdoa dan bawa orang ke gereja dan menopang suami saya. Tapi Tuhan Leni saya cukup. Cukup kita bentuk mari sini naik. Saudara di rumah, saudara ada di sini, saya selalu bersyukur, saya bilang untuk tim. Selama berapa tahun yang Bapak berjalan doa kiri kanan. Saudara tahu dari masa muda saya berdoa untuk kota ini. Bukan yang mobil, saya jalan kaki. Teman-teman saya di Jakarta, salah satu teman saya berkata, ngapain tinggal Ambon? Dari dulu kan kita sudah berdoa untuk Ambon, dan orang-orang sudah diselamatkan banyak, pindah saja dari Ambon. Saya bilang kalau saya mau, saya suka. Siapa yang tidak mau pergi tinggal di Jakarta? Tapi Tuhan menaruh hati saya untuk Ambon, dan itulah sebabnya saya ada di Ambon. Saya menangisi kota ini. Dalam perjalanan sebagai nabi, Yeremia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang bebal. Bangsa Israel terus hidup dengan merencanakan kejahatan-kejahatan dan hidup dalam penyembahan berhala. Tapi sekalipun dia masih muda, dia berani menasihati raja-raja Yehuda supaya sungguh-sungguh cari Tuhan. Tidak gampang saudara berdiri untuk nasihati para pembesar dan raja-raja Yehuda. Tidak gampang. Tapi karena dia sudah diurapi, dia berjalan dalam urapan. Urapan itu buat dia berani. Urapan itu membuat dia gairah dan semangat untuk tetap berbicara kebenaran. Walaupun nyawa saya terancam, tidak peduli. Yang penting saya harus bicara kebenaran untuk bangsa saya. Sekalipun masih muda dia berani menasihati raja-raja Yehuda, pembesar-pembesar Yehuda, supaya mereka mencari Tuhan. Ia mengingatkan orang-orang Yehuda yang berbuat jahat supaya bertobat. Ia mengingatkan ancaman-ancaman kalau mereka tetap hidup mengeraskan hati mereka terhadap Tuhan. Bertahun-tahun ia mengingatkan orang-orang Yehuda dan para raja supaya mereka bertobat. Tetapi bangsa ini dan rajanya tetap mengikuti jalan-jalan mereka sendiri. Mereka lebih menyukai jalan kehancuran daripada jalan kebenaran. Sekalipun demikian ia tetap sabar melayani bangsa yang tegar tengkuk. Yang tegar tengkuk dan tidak mau berubah. Dan saudara tahu Yeremia adalah nabi yang selalu menangis dan meratapi kekerasan hati umat Tuhan. Yeremia dikenal sebagai nabi yang menangis.
Saya mau bilang buat jemaat hidup Ambon, hamba-hamba Tuhan di gereja bukan patung. Dong ada di sini. Bapak sudah pergi. Dan saya bilang buat mereka kemarin, Tuhan, kita buat keharuman di gereja ini wangi-wangian. Dan setiap pagi kami mengkorbankan banyak waktu untuk kami puji-pujian dan penyembahan. Supaya keharuman ada di sini. Dan mendoakan saudara. Jadi kalau mereka nasihati saudara, jangan saudara merasa hebat. Jangan saudara merasa tidak peduli ajar saya. Kok ajar saya keras, kok tegur saya keras. Tidak. Karena kami mengasihi saudara. Kami menangisi saudara di hadapan Tuhan. Setiap pagi saya bilang, dan juga di rumah saya berdoa, mari kita berdoa supaya jemaat ini terlindungi. Dari virus tidak ada yang kena virus. Meja makan diberkati. Tonton beras diberkati. Pohon-pohon mereka diberkati. Rumah-rumah mereka diberkati. Itu yang kami doakan. Saudara kira hamba Tuhan, gembala itu Power Rangers. Gembala itu cuma manusia biasa sama dengan saudara. Ada puncak juga dia stres. Ajar saudara hati keras. Ajar memberi, saudara saya memberi. Ajar bawa perpuluhan, saya bawa perpuluhan. Lah itu hamba Tuhan, buah hati itu bukan baca. Kalau Bapak John Subaida ada masih tahan-tahan. Atau memang orang sabar hati baca. Tapi kalau beta saya beta hati saya tahu baca saudara. Kalau beta bilang, karena beta sayang saudara. Itu tidak benar kalau tidak bawa perpuluhan rumah Tuhan. Saudara, Yeremia rela memberitahukan pertobatan kepada orang-orang Yehuda. Dan dia menderita karena itu. Dia mengalami ketidakadilan dari para raja saat itu. Jadi penjarakan dan dibuang ke sumur. Karena kebenaran, khotbah terus. Yeremia saya khotbah tajam-tajam ketemu pun talinga. Bicara-bicara katong berapa, katong raja. Saya cuma apa? Saya cuma nabi, saya terkenal lagi, anak muda lagi. Kacang lagi. Kacang-kacangan lagi. Jadi mereka sakit hati. Panggil dia, buang dalam sumur. Masuk penjara. Siapa kamu bicara dengan kami? Namun demikian ia tetap setia melakukan pelayanannya hingga akhir hidupnya. Inilah proses. Karena dia hamba Tuhan muda, Tuhan bawa dia diproses. Dan apakah dia lari dari proses? Tidak pernah. Dia terus menangisi mereka. Dia terus merata buat mereka. Dia teruskan ajarkan jalan-jalan Tuhan buat mereka. Dia terus melayani mereka. Jadi saya mau bilang hamba-hamba Tuhan yang masih muda, dalam proses ini terima. Amin. Pastor Ewin, Pastor Lady, Pastor Ang, Pastor Rain, Pastor Roni. Siapa lagi? Pastor Dina. Oh, kalau Ibu Dina sama banting jadi saya usah bilang tua. Ini masih muda. Tidak gampang. Ada proses-proses yang akan dilewati. Bagaimana kita bicara orang tidak mau dengar. Bagaimana kita bicara dan orang berkata, aduh terlalu keras. Khotbah telinga panas. Jangan di gereja. Karena kalau gereja nih khotbah nih bilang katong. Jangan dengar antum pun khotbah lagi, jangan. Jangan buka akun komsel tuh lah. Nanti dong hantam katong di situ. Ada orang hantam saudara, Tuhan yang hantam saudara. Semua diberkati toh. Ibadah raya diberkati, komsel diberkati. Ya saya percaya diberkati, makanya saudara tetap ada. Dan saya bersyukur puji Tuhan. Ini orang-orang yang sementara diproses Tuhan untuk naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat 1 dan 2. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau. Tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik? Sentosa semua orang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh. Dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau ada di mulut mereka. Tetapi jauh dari hati mereka. Saudara, ini puncak daripada hati yang hancur. Hati yang lagi diproses. Ini puncaknya, ya Tuhan, aku sudah berkhotbah buat mereka. Aku dibuang di dalam penjara, dalam sumur. Aku dihina, aku dipermalukan, tidak dianggap. Tapi Tuhan, kenapa ini orang jahat ini dia mujur? Kenapa ini orang-orang fasik ini dia berhasil Tuhan? Jadi Yeremia berbicara kepada Tuhan. Dia mengeluh kepada Tuhan. Dia mau bilang, Tuhan ini tidak adil. Karena dia lihat tuh. Hal ini membuat Yeremia gusar. Ia ingin berbantah dengan Tuhan. Ia ingin protes Tuhan. Sekali dia bilang, Tuhan
memang engkau benar. Tidak ada orang berbantah dengan engkau, itu benar, menang. Tapi Tuhan, beta yang kuat tahan lai. Beta cuma mau bilang, kenapa orang jahat ini berhasil? Kenapa dia mujur? Kenapa kaya? Punya rumah banyak, punya mobil-mobil, punya deposito, punya tanah yang hektar-hektar. Kenapa Tuhan? Bukankah aku menyuarakan kebenaran dan aku menderita karena kebenaran itu? Bukankah aku menyuarakan pertobatan bagi umatmu yang tegar tengkuk? Lalu aku dipermalukan, dihina, disiksa. Lalu ini mereka kok bisa berhasil? Kok Tuhan pikir-pikir sadiki kah? Kalau orang kata saya bilang Tuhan ya untuk otak anak katanya. Tapi di sini saya bilang itu orang di luar saja. Tuhan, kau menderita tapi kenapa nih dong berhasil Tuhan? Mengapa orang fasik dan orang tidak setia kepada Tuhan, hidup mereka justru mujur, subur, berakar, berbuah, tidak sakit. Mengapa Tuhan? Tuhan kenapa tidak hukum mereka? Bukankah mereka pantas untuk dihukum? Karena mereka, negeri kami, negara kami mengalami kekeringan. Kenapa Tuhan biarkan mereka berhasil? Itu pada puncak prosesnya. Jadi saya mau bilang buat saudara sekali lagi, hamba Tuhan tuh kadang-kadang dia susah kuat tahan lagi, dia lepas per saudara. Bilang semua dengar, kadang dia lepas tanpa kontrol. Jadi kalau saudara tuh anak yang baik, saudara harus pahami, oh iyo, anto bilang katong ulang-ulang, memang katong yang salah bukan ontua. Sudah datang gereja? Iya. Lihat, kenapa tadi saya datang ujang? Yang ada oto, bilang akan ringan-ringan. Lah itu kan gembala homsel sakit hati tuh. Itu kan tadi ada hujan tapi ada kan mobil bisa datang tuh pakai payung tuh. Dong ini bagaimana Tuhan memberkati dong bagaimana? Bilang ke sana lagi, gembala homsel subakalai katong ancur putus-putus. Padahal saya tidak bilang begitu. Jadi Nabi Yeremia bilang Tuhan hukum mereka. Tidak pantas mereka diberkati. Dia bilang Tuhan lihat saya hidup benar. Saya jaga hidup saya dengan baik. Saya melayani Tuhan dengan sekuat tenaga. Saya kerja keras. Saya berkorban. Harga diri saya. Perasaan saya. Lalu kenapa saya menderita sengsara? Kenapa Tuhan? Ini seperti tidak adil. Saya tahu Tuhan benar. Tapi kita mau bilang Tuhan yang adil Tuhan. Memang engkau benar Tuhan. Tidak ada orang bisa berbantah dengan engkau benar dan menang. Tapi beta mau bicara, Tuhan dengar beta pun perasaan hati. Mungkin saudara pernah alami begitu? Ya tetangga, televisi baru sudah ada. Yuk ada corona nih. Mobil baru sudah ada kembali lah. Dong sehat Kau ini boleh balik rumah sakit terus. Mau kepala sakit lah, mau balik obat per asam urat lah. Boleh obat per gigi sakit lah, per lambung lah. Uang keluar lawang Kenapa dong tetangga sebelah ini dong hura-hura. Jadi akan bikin saudara pun darah mendidih. Padahal Tuhan ada proses tuh. Cuma saudara punya darah, apalagi darah muda mendidih. Rasa-rasa ambil batu mau lempar akang. Tetangga yang lagi hura-hura. Itu yang katong alami sekarang saudara. Katong duduk lalu katong mulia. Ya Tuhan ini cuma pegawai, mau kenapa dia pun tas baru, baju baru, ini yang beres. Katong perhatikan akan terus jadi bikin darah mendidih. Lalu bilang, pergi homesale juga susah-susah. Gereja juga datang sekali-sekali. Subah stil sekali, lipstick supono bibir. Muka semua nyala, sentaunya make up berapa ribu, ratus ribu. Tuhan yang adil gitu. Lalu muka subangka, sentau orang yang pakai bibir menyala, sentau kata ini sebelah ada muka bangka per dia. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Amin atau aman? Mudah-mudahan. Kau dulu sakit hati deh orang-orang itu para apa sih? Saudara kisah yang sama dialami oleh Asaf. Pemimpin pujian. Worship leader. Worship leader. Kita lihat Mazmur 73 ayat 1 dan 12 ini agak panjang. Mazmur Asaf, sungguh baiklah Allah bagi umatnya, bagi orang yang berhati murni. Ini BIMK. Tapi aku sudah bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Sebab aku cemburu kepada orang congkak ketika aku melihat keberuntungan orang jahat. Mereka tidak menderita sakit, badan mereka kuat, sehat. Beta corona donseng. Mereka tidak beta asam urat donseng. Beta darah tinggi donseng. Mereka tidak menanggung susah, tidak ditimpa kemalangan seperti orang lain. Karena itu mereka bersikap sombong dan selalu bertindak dengan kekerasan. Dari hati mereka tertumpah kejahatan. Mereka sibuk dengan rencana-rencana jahat.
Mereka mengejek dan mengatai-ngatai dengan sombong, mengancam akan menindas. Mereka menghujat Allah di surga dan membual kepada orang di bumi. Sehingga umat Allah pun berbalik kepada mereka dan percaya kepada omongan mereka. Kata mereka, Allah tidak tahu, yang maha tinggi tidak mengerti. Begitulah keadaan orang jahat, hidupnya tenang, hartanya terus bertambah. Betul itu saudara? Hai dong tenang-tenang saja, tetangga sebelah tenang, minum mabo, bersina, bini sentuh su 3 ampalai. Tapi dong tenang dong justru tambah harta. Sudah televisi yang lurus-lurus begini, Bali yang lebih besar alam lagi. Satu rumah, satu ruang tamu tuh. Harta tambah, pikul sampai mau taruh di pojok mana. Ya, itu yang Asap juga bilang. Tuhan, kau menari selalu di sini, kau pakaian, kau bali sendiri. Hampir siang pastor ini sudah datang latihan, poro lapar. Lalu kabu satu nih, dia datang sentau dari ujung kulon. Oh dia hebat, diberkati Bastel. Kau harus bergumul. Tidak perlu. Men. Sudah tahu ujung kulon toh? Saudara lihat Tuhan jawab apa untuk Asap. Ini Asap dan Yeremia dan 2 baku tetangga. Yang satu bilang, Tuhan lihat beta hati bersih. Lalu saudara lihat Asap bilang per Tuhan, kita lihat ayat yang ke-13-14. Percuma saja aku jaga hatiku bersih, tak ada gunanya aku menjauhi dosa. Artinya beta bikin dosa saja. Sebab sepanjang hari aku ditimpa kemalangan, setiap pagi aku disiksa. Lebih baik beta bikin dosa supaya sama dendong, supaya beta diberkati sama dendong. Itu tuh. Beta jaga hidup saya berbuat dosa. Lalu beta menderita terus dong, saya menderita. Jadi ini pemimpin pujian-pujian, ini worship leader dengar. Kalau lihat hal-hal begini, jangan bilang akan per Tuhan lah. Oke? Pagi hari datang tahan lapar, menyanyi hampir-hampir siang, berdoa hari Sabtu, sansara, saya masalah. Halo? Jangan lihat orang di pojok-pojok ke sana lah, janganlah berdiri menyanyi dan sukacita. Ngapain urus orang-orang yang saya perlu? Tuhan saya lihat kah? Tuhan melihat. Tuh saya mulai betul dia lihat nih. Saya tak dosa aja, betul mau kasih promosi, cuma saya bicara banyak. Tahu bicara banyak. Nah, kita lihat jawaban Tuhan untuk Asap ayat 17-19. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan. Tuhan bilang, pemimpin pujian worship leader, masuk di GKRI Hidup Ambon. Akhirnya aku masuk ke rumah Tuhan GKRI Hidup Ambon. Lalu mengertilah aku kesudahan orang jahat. Kau tempatkan mereka di jalan yang licin dan kau biarkan mereka jatuh binasa. Dong ada tiba-tiba lenyap. Sing ada lai. Sulihat tuh worship leader. Penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Dong muncul ke sana saja, lihat dong hebat. Tapi Tuhan bilang, aku taruh mereka di tempat-tempat licin. Lihat dong ada tutup mata yang ada dong lai. Jadi hari ini worship leader, penyanyi-penyanyi bertobat. Amin. Igo. Lihat tetangga kaya bagaya lalu seseng. Lalu saya mulai hati sakit. Pastor Ewin, hari ini kita sempigi menyanyi doa. Adik kenapa? Seng. Saya bilang jawaban tuh. Ya jemaat hari hidup kadang begitu, kenapa? Saya melayani, seng. Alasan pribadi. Ya makanya bilang supaya orang tolong ose. Saya pernah mau bilang, seng. Begitu. Jadi Igo kalau begitu bilang, Pastor Ewin maaf beta pun hati ada paling sakit tetangga di sebelah nih. Bilang jujur supaya engkau didoakan. Hati sakit orang lain sudah angka merah, saudara saya tahan, bisa melayani. Bisa mau. Lalu ditanya pastor, kenapa saya pergi melayani tangga merah? Seng, ini pribadi. Itu yang aneh, kemarin pastor Ein khotbah, kalau Anda melayani itu, anak-anak yang suka melayani di rumah Tuhan dengar, kamu itu pemimpin perjanjian baru, bukan pemimpin perjanjian lama yang dalam aturan. Aturan Taurat loko, tapi kata ini aturan perjanjian baru ada. Kata melayani karena cinta, kata melayani bukan aturan. Nama tercatat dulu di daftar GKRI, hari ini tanggal 15 September, Igo melayani, coret di situ dulu Pastor En beta saya melayani, coret akan nama tuh, ganti akan dengan enjerenyaan. Bilang saudara-saudara melayani cinta, itu kemarin Pastor En bilang, melayani karena Anda cinta Tuhan. Jadi mau badai apapun, tetap melayani. Namanya hamba tuh keset kaki. Ya saudara mau tampil-tampil tola-tola mimbar. Kalau mau setiap saat bilang berpastornya, Pastor Edi, Pastor beta suka
Tarik-tarik mimbar di muka, beta tarik juga. Asal tarik sampai Anda jatuh dari mimbar. Ya. Di gereja ini Anda banyak kerjaan, kerja saja. Kalau memang ada orang lain lebih, ya biarkan. Anda tetap bersukacita melayani. Amin, saudara. Ya, saudara, Tuhan bilang untuk Nabi Yeremia. Karena dia terus bilang begitu, Tuhan, Tuhan begini. Harus bunuh down Tuhan, harus kasih lenyap down Tuhan, harus hukum down Tuhan. Lalu saudara tahu ayat 5 tadi tuh? Ayat 5 tadi, Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau dan seterusnya. Tuhan mau bilang untuk Nabi Yeremia, untuk apa kamu menyusahkan dirimu Yeremia? Mengapa kamu melihat orang-orang fasik dan membanding-bandingkan dirimu dengan mereka? Tuhan mau bilang perkatong, kenapa katong lihat dong, lalu banding diri kita dengan mereka. Tidak perlu bandingkan diri mereka dengan kita. Kita ya tetap kita, Anda tetap Anda. Anak-anak muda karya hidup Ambon, Anda itu cantik untuk wanita. Tidak perlu Anda bilang, ya di sana dia cantik supaya pacaran beta belong. Lalu mulai lurus rambu, bikin rambu, ikal rambu. Lalu bikin model sana, model sini, rambu miring, rambu lurus, rambu keriting. Saudara tidak perlu. Amin. Ya kemarin tuh banyak anak tuh yang begitu, tidak bisa terima diri. Dia bandingkan dirinya dengan orang lain. Saya mau bilang Anda itu lahir dengan benih kedahsyatan. Anda itu lahir dengan benih kemenangan. Anak muda karya hidup Ambon. Anda lahir dengan benih kemenangan. Dalam kandungan ibumu Anda itu punya benih ilahi. Anda disiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan besar. Anda disiapkan untuk promosi-promosi besar. Pemimpin-pemimpin ke depan yang akan menguasai kota, bangsa dan bangsa-bangsa. Ngapain kamu bandingkan dirimu dengan orang lain? Terima dirimu apa adanya. Amin. Ayo kenapa beta lahir beta pendek lah. Ayo kenapa beta tinggi lah. Ayo beta purambu kenapa saya ikal-ikal. Ayo kenapa rambu lurus lah. Ayo kenapa hidung mancung ke dalam. Ayo kenapa saya mancung ke luar. Ayo kenapa beta bitis kecil, mestinya bitis besar. Ayo kenapa beta bitis besar, mestinya bitis kecil. Saudara seperti mau jadi Tuhan. Siapa angka saudara jadi wakil Tuhan? Terima diri itu apa adanya, kamu tuh cantik. Pulang dan katakan di cermin, aku cantik. Amin. Sudah lihat wanita cantik, sudah mulai sakit hati. Tuhan ciptakan dia bagus, beta sayang. Dia sudah orang kaya, beda cantik lah. Beta su miskin, busu lah. Jangan. Tuhan mau bilang untuk Nabi Yeremia, kamu habiskan energimu untuk berkeluh kesah tentang hal-hal kecil. Kamu buang-buang energimu jemaat hidup Ambon untuk berkeluh kesah tentang hal-hal kecil. Padahal ada banyak hal-hal besar menantimu depan. Untuk apa kamu menghabiskan energimu untuk hal-hal sepele? Amin saudara. Kamu menghabiskan banyak energimu untuk hal-hal sepele yang sebenarnya tidak perlu untuk dipikirkan. Nah, saudara, seringkali kita melakukan hal yang sama. Tuhan ingin kita lakukan, ini kamu lakukan. Tapi justru kita disibukkan dengan hal-hal kecil yang mengganggu stamina iman kita. Karena taruh dulu lihat orang lalu banding. Tetangga mau kaya kah, mau kaya, kita ada urusan dengan kita. Kita urusan dengan Tuhan, kita melayani Tuhan, kita beribadah. Dan tunggu berkat Tuhan, promosi Tuhan. Itu saja. Dan terus sibuk dengan tetangga. Dia mau ganti oto kah, dia mau ganti rumah kah, satu di sini Citraland 3, kemudian di Bliss Ampa, kemudian di Ambon 5 lagi, tidak peduli saudara. Anda hidup bukan untuk itu, Anda hidup untuk menyembah Bapa. Dan kalau Anda punya kebutuhan, Tuhan tahu supply kebutuhanmu. Karena dia hadir sebagai Jehovah Jireh. Saudara, Marta terlalu sibuk dengan hal-hal kecil. Dia menguras staminanya. Akibatnya Marta tidak melihat bahwa dekat dengan Tuhan, bahwa ada di hadirat Tuhan, bahwa membangun hubungan dengan Tuhan, itu hal yang sangat penting yang harus ia lakukan. Ia kehilangan prioritas yang seharusnya ia lakukan terlebih dulu. Jadi saudara jangan lupa bangun hubungan dengan Tuhan, itu paling penting. Latihlah dirimu beribadah. Paulus bilang untuk Timotius, latihlah dirimu untuk beribadah. Jangan terlalu sibuk mengurusi segala macam tetebenge yang sebenarnya tidak perlu kita urus. Kejarlah bagian Anda yang seharusnya Anda lakukan. Kalau Anda itu jemaat, lakukanlah tanggung jawab Anda dalam hal beribadah. Dan bawalah persembahan-persembahanmu di rumah Tuhan. Entah persembahan perpuluhan, persembahan sukarela, persembahan syukur. Itu Anda punya tanggung jawab sebagai jemaat.
Datanglah beribadah kepada Tuhan. Amin, jemaat Hari Hidup Ambon. Tunjukkan bahwa Anda itu jemaat dengan jalan Anda beribadah kepada Tuhan. Jangan hari ini datang besok sen. Jamaah jangan lain ketemu lansia, padahal umur baru 30 tahun. Sementara orang lansia mau rebut masuk di sini. Anak muda bilang mama ketemu lansia. Umur berapa? 30, 40. Bagus, jadilah sesuai sepuh iman. Datang di gereja saudara anak muda. Supaya di sini engkau berpesta dengan Tuhan. Engkau menari bagi Tuhan. Engkau menyenangkan hati Tuhan. Supaya Tuhan cium bau keharuman. Dan Tuhan bilang pergi di kantor itu. Ada kursimu di sana. Kemarin saya berdoa untuk anak-anak muda di tempat ini. Di kantor-kantor, di ban-ban, di perusahaan. Kursimu ada di situ. Dan orang lain tidak boleh duduk di kursi itu. Karena Tuhan khususkan untuk Anda. Tunggu waktu promosi. Supaya yang terlalu pikiran banyak. Angel sudah pekerja, kau balong lah. Tanya resep dari Angel dulu. Resepnya itu duduk jaga di bawah tuh. Dia duduk jaga, dia tes-tes. Katompung ini nih. Katompung berapa, apa tuh. Iya, susu lupa lah entah itu apa. Duduk macam dia begitu. Ini duduk berjalan ke sana kemari suruh pakai celana, pakai rok pakai celana. Lalu melawan Angel. Lalu saya melawan dia, saya duduk situ jadi kelas abadi di situ. Angel, pergi ke sana. SK ada di OC, sana ambil itu promosi. Itu baru bagus. Jadi Angel punya kesaksian jadi berkat buat semua. Igo, jangan banding diri orang lain. Dia tembus tentara, beta bolon Tuhan. Duduk situ jadi tentara Kristus. Dia sudah sentambus. Beta lampulan di sini lalu jadi tentara Kristus di sini. Itu jadi tentara berapa? Tentara di rumah Tuhan. Supaya siapa yang sing ini usia ambil itu kayu yang itu. Biasa papi pakai itu. Iya. Siapa melawan usia kabasnya yang akan. Ya, saudara yang kekasih, hamba-hamba Tuhan dan para pelayan di rumah Tuhan, lakukanlah tanggung jawab Anda dengan sebaik-baiknya. Karena Anda sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk melayani Tuhan dan pekerjaannya. Jangan Anda main-main, asal-asalan, malas, masa bodoh. Karena Anda akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan dan PKS-PKS, pelayan pemuda, di sini Bapak Gembala sudah tabiskan saudara, berjanji di hadapan Tuhan bahwa Anda melayani Tuhan. Jadi yang bertanggung jawab untuk saudara-saudara dan Tuhan. Tuhan mau hela-hela napas, Tuhan bilang saya sudah bikin tugas tuh Mario lah tuh besi. Tuhan kasih beta balai dulu, beta belum pergi lihat orang di eri Tuhan. Belum ambil dong perpuluhan dan persembahan. Tuhan bilang stop sampai di situ Mario. Saya punya batas sampai situ. Ini contoh ya, bukan langsung Mario mau pergi. Bukan Papa Mario mau pergi, bukan. Ya, ini contoh. Jadi lakukan tugas dengan baik para PKS. Para pelayan yang melayani di rumah Tuhan, para penyanyi di rumah Tuhan, lakukanlah tugas Anda dengan baik supaya Anda lihat promosi dari Tuhan. Tidak selamanya kau kerja di kantor di bahan dengan level bawah, tidak. Setiap kali Anda korbankan sesuatu di rumah Tuhan, Tuhan bilang stop, ini waktunya Anda naik. Sekarang Anda jadi bawahan, tapi ada waktu Tuhan bilang pindah sana, beta punya anak harus naik, duduk di tempat itu. Saudara Tuhan bawa orang Israel dari Mesir, dari perbudakan. Tujuannya untuk apa? Naikkan level hidup mereka. Tuhan bilang kamu di situ budak, cukup sudah. 400 tahun kamu budak, mari aku bawa kamu ke tanah Kenan supaya kau naik level. Ini bukan kamu budak lagi, tapi kamu jadi orang besar. Ini bukan kamu diperhamba lagi, tidak cukup. Ini waktunya kau dibawa promosi. Ini waktunya kau sama dengan bangsa-bangsa lain. Ini waktunya aku promosi kamu supaya dunia melihat bahwa kamu adalah kepunyaanku dan aku mengasihi kalian. Aku peduli dengan kalian. Jadi saudara, Tuhan bawa kita kadang keluar dari zona tidak nyaman untuk membawa kita kepada promosi. Tapi dalam perjalanan untuk dapatkan promosi ada kegoncangan, ada proses dan kadang-kadang kita tidak kuat tahan. Kita bilang cukup sampai di sini. Tapi kalau kita mau melewatinya, maka Tuhan bilang ini istana untuk kamu. Ini promosi untuk kamu. Jadi kalau Anda nyaman, tiba-tiba kegoncangan datang, saya mau bilang tunggu saja. Kalau tidak nyaman ini berarti sesuatu Tuhan mau kasih buat kita. Amin.
Jadi Tuhan bawa umat Israel dari budak. Tuhan mau naikkan level hidup mereka supaya mereka sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Mereka tidak dikatakan budak lagi, tetapi mereka punya harga diri. Mereka punya apa? Mereka menjadi orang-orang besar sama seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar mereka. Jangan habiskan stamina hanya untuk hal-hal yang sepele, yang penting, yang tidak penting. Fokuslah kepada Tuhan sehingga kita mampu berlari, menempuh jarak jauh guna mencapai akhir dengan kemenangan. Saudara, mari kita lihat ayat 5 lagi. Bagian B. Dinaikkan lagi bagian B. Dan jika di negeri yang damai, engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Tuhan mau bilang kepada Yeremia, jika engkau capek berlomba bersama orang, bagaimana engkau berlomba melawan kuda? Dia manusia saya yang bisa, kong kuda. Jika engkau capek di tempat yang aman, apa yang akan kau lakukan di tempat yang berbahaya? Apa yang akan kau lakukan di semak berduri yang tumbuh di sepanjang sungai Yordan? Ini kan tempat aman. Itu belukar duri. Kalau di sini kamu tidak bisa, bagaimana mau ke sana? Jikalau engkau berlomba dengan orang-orang biasa saja, engkau sudah kehabisan tenaga. Bagaimana engkau berlomba dengan kuda, dengan raja, dengan pegawainya, dengan imam-imamnya yang jahat. Jikalau di tempat yang rata dan aman, engkau sudah terantung dan jatuh, apalagi di hutan belukar sungai Yordan. Tuhan mau bilang ini aman loh. Kenapa kamu jadi lelah? Kenapa kamu jadi tidak tenang? Kamu bisa kok di proses ini. Sebelum ke kuda, saudara, Tuhan kasih kita yang manusia dulu. Jadi sebelum kita melewati proses besar, kita dikasih proses-proses kecil yang biasa. Dan kalau yang biasa ini saja kita tidak bisa melewatinya, bagaimana kita mau melewati proses yang lebih besar? Karena kan selesai proses besar ini, promosi untuk kita, berkat untuk kita. Jadi Tuhan bilang, Yeremia terlalu pusingin dorang. Kasih biar dorang, energimu habis untuk mereka. Kau lewati saja. Amin saudara. Ini tempat aman kok. Kau sudah jatuh dan terantuk, sudah menyerah, sudah putus asa. Apalagi di hutan belukar sungai Yordan. Tuhan proses kita dengan hal-hal kecil. Setelah lolos kita diproses dengan hal-hal besar. Jadi mari dengan rendah hati terima proses Tuhan. Karena setiap proses punya tujuan. Amin Bapak Ibu. Bisa terima proses-proses yang sementara terjadi, anak-anak muda. Proses anak muda itu sakit. Kalau Anda lebih bisa, itu pasti tidak suka orang di gereja, di rumah, atau juga di tempat Anda berkarya. Kalaupun Anda hadapi kondisi demikian, Anda lewati saja. Amin, anak-anak muda. Kalau engkau lagi diproses Tuhan, mungkin ada teguran keras buat engkau dari pemimpinmu, kau terima. Karena itu proses, itu tidak nyaman sebenarnya. Waktu Anda ditegur tidak nyaman. Tadi seseorang berdiri di depan kantor saya dan saya bicara buat dia, Anda hidup dalam kekudusan, berdiri dalam kekudusan. Karena saya selalu berdoa untuk Anda, untuk dapatkan yang terbaik. Anak muda tidak bisa melihat, tapi orang-orang rohani tahu. Jadi kalau pemimpin-pemimpin rohani ajar saudara, belajar rendah hati terima. Jangan sampai bisa, beta bisa. Bisa belum sampai ke sana lah, terus yang mampu lah. Telepon, pastor, beta mau cerai ternyata beta pilih salah. Saya harap tidak ada perceraian di gereja ini. Tidak boleh. Jadi kalau memilih pasangan hidup untuk anak muda, Anda mulai berdoa. Supaya Tuhan kasih pasangan hidup yang terbaik. Amin. Amin. Jadi mama tuh berdoa, kenapa dia putih? Saya tahu dia putih itu betul dia. Kan ada putih banyak. Di sini ada putih banyak tuh. Halo. Nah, ini anak muda saya kuat jawab akang. Mama tuh berdoa supaya dia pegawai.
Sudah pegawai nih, Anda harus bergumul karena ini pasangan sampai mati. Bukan di tengah jalan mau ceres, yang ada cerai di gereja nih. Amin saudara. Iya, jadi sampai mati dengan pasangan Anda. Jadi kalau Anda lagi diproses, zona tidak nyaman karena ditegur keras, Anda belajar terima itu proses. Karena tujuan Tuhan ada. Kalau Anda keras hati, kalau Anda tegar-tengkuk dan Anda ditegur, Anda harus belajar rendah hati. Terima karena Anda salah. Tapi kalau Anda hidup baik, Anda hidup benar. Dan ada hal-hal yang mana engkau kata, aduh beta kok begini, kok beta menderita karena ini. Itu tenang, karena kegoncangan ini membuat engkau akan lihat sesuatu yang besar dari Tuhan. Karena kita pikiran selalu salah. Proses itu punya tujuan. Saudara saya catat di sini, tujuan Tuhan untuk proses, yaitu membawa kita naik ke level yang tinggi. Tujuan Tuhan untuk proses yang kita alami, membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, lebih terhormat, lebih terkenal. Tuhan mau bawa Anda ke level itu. Itu tujuan proses Tuhan. Kalau Anda pengusaha dan Anda tergoncang saat ini, saya mau bilang, Anda tetap ada di zona yang mengancam itu. Karena tidak lama lagi Tuhan katakan, aku sudah selesai dengan engkau. Dan ini waktunya engkau menerima berkat besar. Kalau Anda bermasalah dalam kantor Anda, di tempat Anda beraktivitas, saya mau katakan, Anda tenang dalam proses itu. Karena Tuhan lagi menyiapkan Anda untuk naik ke level yang lebih tinggi. Amin Bapak Ibu. Itu tujuan Tuhan. Maka Tuhan bilang, Yeremia saya tenang saja. Lewati akan saja, jangan sih manis dong. Saudara lihat dia tercatat sebagai nabi besar. Yeremia sangat terkenal saudara. Karena dia dalam masa muda melayani dan dia hidup berkenan kepada Tuhan. Dia menyenangkan hati Tuhan. Melewati proses-proses dia tetap melewatinya dengan baik. Anda diproses sedikit, Anda sudah tersinggung. Anda diproses sedikit, Anda tidak mau. Padahal tujuan Tuhan ada membawa Anda ke level yang tinggi. Level yang terhormat. Pelan-pelan Tuhan kalau Anda lagi digoncang dalam pelayanan ini. Saya mau katakan buat Anda tenang. Lewati saja kegoncangan ini. Karena tidak lama lagi Tuhan memberikan Anda pelayanan yang lebih besar. Pelayanan yang lebih dahsyat. Anda akan dibawa dalam dimensi pelayanan yang baru. Yang dikatakan oleh gembala kita. Dan itu pasti terjadi. Kita akan melihat hal-hal baru terjadi di gereja ini. Kedahsyatan terjadi di gereja ini. Kita akan melihat itu terjadi. Jadi kalau sementara dalam proses, bersabarlah. Anda harus keluar dari level yang nyaman ke level yang tidak nyaman. Supaya Anda dibawa naik ke level yang Tuhan izinkan. Saya ingin mengutip apa yang dikatakan Bapak Gembala kita. Ya. Bolehkah ditaruh Bapak John punya gambar, foto? Dikasih besar bisa? Di tempat tinggi angin bertiup lebih kencang. Anda harus pusatkan pikiran Anda pada puncak gunung. Bukan pada masalah-masalah ketika Anda mendaki. Amin saudara. Jadi lihat itu puncak gunung. Jangan lihat masalah waktu mendaki. Anda akan capek, Anda akan menangis, dan Anda akan berkata, stop Tuhan. Saya mau berdoa lagi, saya mau ke gereja, saya mau melayani. Karena kau tidak ada perubahan. Tidak, Tuhan Yesus itu Bapa yang baik. Dia Allah yang baik buat kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab itu jangan lihat masalah waktu Anda mendaki ke gunung. Karena kalau Anda lihat masalah, Anda akan kecewa, putus asa, dan menyesali yang terjadi. Tetapi ketika Anda naik saja dan fokus Anda cuma ke puncak gunung, maka Anda akan melewatinya dengan baik. Amin, saudara diberkati? Iya, mendakilah. Karena di puncak gunung itu ada promosi. Ada promosi untuk Koko, ada promosi untuk Bapak Tupan, ada promosi untuk Papi Ai, ada promosi untuk Mami, Mama Ekin, untuk Bapak Aaron, Mama Ella, untuk semua yang ada di atas. Ada promosi untuk kita, amin. Kok aminnya kurang-kurang? Amin. Ya, ada promosi untuk I dan N, ada promosi. Amin. Aminnya kurang kuat. Coba bilang amin kuat-kuat. Amin.
Iya, katakan ada promosi untuk saya. 1, 2, 3. Ada promosi untuk saya. Iya. Jadi ingat, di atas tuh angin paling kencang. Angin itu bikin kata mau jatuh-jatuh tapi saya bisa jatuh. Tapi kalau Anda bertahan, Anda melihat promosi itu. Kalau Anda bertahan, Anda melihat berkat-berkat besar yang Tuhan sudah siapkan untuk Anda. Jadi jangan lihat masalah-masalah waktu Anda mendaki. Lihatlah, fokuslah kepada yang sana, puncak gunung itu. Karena di situ ada berkat. Untuk menjadi orang besar dan diberkati Tuhan dan dipromosikan Tuhan, dibutuhkan spirit atau mental seorang petarung sejati. Jadi Anda harus menjadi seorang petarung sejati. Amin, katakan petarung sejati. Ya, saya mau jadi petarung sejati. 1, 2, 3. Betul, amin. Ya, jadi sekali lagi Yeremia kecewa dengan Tuhan. Yeremia ingin protes. Tapi jawaban Tuhan tadi, semperlu urus hal-hal begitu, stamina habis, waktu habis. Kamu lihat apa yang aku mau buat untuk kamu. Saudara, saya mau cerita proses mutiara. Mutiara waktu terjadi untuk menjadi mutiara yang bagus, mutiara yang mahal. Itu dimulai jika sebutir pasir atau zat asin, atau ada bermacam-macam zat juga yang masuk dalam tubuh tiram atau kerang di dasar laut yang sangat dalam. Lalu saudara, pasir itu atau benda asing itu atau zat asin itu masuk dan kerang itu merasa amat sangat sakit. Dan kerang itu berusaha untuk mengusir pasir itu. Jadi bukan saja pasir ya, lumpur-lumpur juga yang masuk dalam kulit kerang itu. Dia masuk, jadi itu mendatangkan iritasi, datangkan rasa sakit yang amat untuk kerang. Lalu kerang menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukainya. Kerang mulai mendepositokan lapisan demi lapisan sel. Dan lapisan ini terdiri dari kalsium karbonat. Nah saudara ya, karbonat itulah yang melindungi yang tadi itu. Jadi saudara bayangkan di dalam itu pasir masuk, lumpur masuk. Betapa sakitnya tiram, betapa sakitnya kerang. Tapi saudara, dia lapisan-lapisan yang membalut dia itu bertahun-tahun akhirnya menjadi sebuah mutiara yang indah dan berharga. Saudara lihat dipasang di etase-etase yang mahal, mutiara ada di sana dan dipakai orang-orang berkelas. Betul saudara? Jadi untuk menjadi mutiara yang dipasang di etalase-etalase, saudara lihat prosesnya tadi. Pasir masuk, lumpur masuk, itu sangat menyakitkan kerang. Dan bertahun-tahun dia harus menderita. Tapi yang dia lahirkan adalah mutiara. Saudara bisa pahami apa yang saya bilang? Sakit kesen diproses? Su berdoa, oh pasti besok jadi. Saya ada jawaban. Su pergi ke sana, pasti ada. Pasti Tuhan buka jalan, saya ada. Sakit kesen? Sakit. Tapi semua bilang, Anda bertahan. Karena dalam puncak yang tidak bertahan kuat, tak bertahan lagi. Disitulah Anda lihat mujizat. Yang kedua saudara, proses daripada burung Raja Wali. Raja Wali itu buat rumahnya tinggi. Dan dia buat rumahnya, dan dia bawa anak-anaknya itu di dalam sangkarnya, dalam sarangnya. Dia buat itu sarang bagus saudara. Ranting-ranting dibuat, kemudian dia bawa ranting kayu, daun-daun, dia taruh di situ. Dan anak-anaknya itu terlindungi dalam sarang itu. Tapi saudara tahu, tidak selamanya mereka ada di sarang. Ketika dia melihat mereka sudah mulai membesar, dia cabut itu ranting-ranting yang ada di sarang. Dia cabut semuanya, kemudian masuklah angin, masuklah hujan, kena panas. Lalu anak-anaknya mulai menderita kedinginan. Tapi apakah Raja Wali tolong? Ibunya tolong? Tidak. Dia tetap di situ dalam kedinginan, dia gemetar. Lalu ibunya kasih biarkan. Dan bukan saya sampai di situ, ibunya mulai menggoncang-goncang itu sarangnya. Lalu anak-anaknya mulai gemetar. Lalu mereka berteriak, "Mama tolong, Mama tolong." Tapi Mama Raja Wali tidak tolong. Mama Raja Wali juga justru ambil mereka dan lemparkan mereka keluar dari sarang. Dan mereka berteriak, "Oh!" Ketakutan. Tapi saudara lihat, waktu burung itu, anak-anak burung itu jatuh dan mereka tidak kuat lagi untuk terbang, maka Mama Raja Wali itu turun ke bawah. Dia angkat itu anak-anaknya, dia bawa lagi ke sarang. Besoknya dia lakukan hal yang sama. Dia goncang itu sarangnya.
Kemudian dia lemparkan anak-anaknya dan anak-anaknya mulai terbang. Dan ketika mereka tidak kuat, dia bawa lagi mereka. Dia taruh lagi di sarang dan seterusnya. Dan anak-anak burung Raja Wali akhirnya juga lama-lama bisa terbang. Mereka bisa terbang seperti mama mereka. Mereka bisa bangun rumah mereka sendiri. Mereka bisa cari makan sendiri. Kegoncangan memang, ketakutan memang. Tapi akhirnya membuat mereka seperti mama mereka. Membuat mereka seperti ibu mereka. Amin saudara. Kadang kita takut menghadapi segala hal. Kita tergoncang menghadapi segala hal. Sama seperti tadi. Mungkin kita berkata, Mama Raja Wali kok jahat? Mama Raja Wali kok tidak sampai hati? Tidak. Ada masa di mana anak-anak harus diajar untuk berdiri sendiri. Untuk bisa menghadapi segala hal. Itulah sebabnya kegoncangan terjadi untuk membuat mereka bergantung kepada Tuhan. Kepada ibunya. Jadi Tuhan ajar kita di siang hari ini. Ketika kegoncangan, mari kita berseru buat Tuhan. Kita bergantung buat Tuhan. Katakan, Tuhan, proses ini menyakitkan, tapi saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Amin. Bapak Ibu diberkati. Itu dua proses yang terjadi. Jadi kalau Tuhan lagi proses Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan Tuhan mengasihi Bapak Ibu. Siap-siap untuk promosi, siap-siap untuk berkat besar. Kalau memang sudah masanya, waktunya, saudara akan melihat hal itu. Saya percaya pulang ini, saudara akan mendengar berita-berita yang menyenangkan hati saudara. Saya percaya saudara datang, saudara butuh uang. Tapi saya mau katakan pulang ini ada beberapa orang yang dapat uang. Engkau akan cek di rekeningmu dan di sana ada uang yang kau butuhkan. Ada orang-orang yang akan telepon saudara dan memberikan saudara uang seperti yang saudara butuhkan. Keluar gereja ini saudara akan lihat. Saudara akan lihat orang-orang membutuhkan pertolongan Anda. Saudara akan melihat rumah tanggamu dipulihkan. Anak-anak muda, Tuhan siapkan yang terbaik. Ingat, di kursi itu tidak ada orang duduk, tapi itu untuk engkau. Itu untuk anakmu dan bukan untuk orang lain. Minggu ini engkau akan mendengar berita yang menyenangkan engkau. Engkau akan melihat bahwa kok bisa ya ini terjadi, tapi itu supernatural. Apa yang hilang darimu itu akan datang. Kau tidak perlu bersusah hari ini. Tuhan sudah selesai dengan kau hari ini. Hari ini penderitaanmu selesai. Hari ini tangisanmu selesai. Engkau akan melihat apa yang hilang itu kembali. Engkau akan melihat datang. Uangmu mungkin, pekerjaanmu mungkin, hak-hakmu dalam rumah tanggamu yang hilang, itu akan dikembalikan. Hak-hakmu di kantor yang hilang akan dikembalikan. Hak-hakmu di perusahaan yang kau bekerja, itu akan dikembalikan. Tidak ada yang hilang, tidak ada. Hari ini semua selesai. Hari ini perkabunganmu selesai. Hari ini Tuhan hapus air mata dari matamu. Hari ini duka citamu Tuhan ganti dengan sukacita. Engkau akan keluar dari pintu gereja ini dan engkau akan melihat supernatural terjadi. Engkau akan melihat apa yang kau rindukan terjadi. Terjadi, yang hilang itu akan kembali. Tidak pernah, akan kembali. Tuhan akan membuat itu untuk engkau hari ini. Sebab semuanya hari ini Tuhan sudah selesaikan. Tuhan sudah selesaikan dengan Anda. Proses itu menyakitkan, tapi ini hari terakhir. Engkau selesai dengan proses Tuhan. Hari ini Tuhan hapus air mata dari matamu, anak-anak muda. Hari ini Tuhan hapus air mata daripadamu ibu-ibu yang menangis untuk suami. Perkabunganmu selesai. Sampai di titik ini. Tuhan sudah selesai hari ini. Tuhan akan buat hal-hal yang memang selama ini kau doakan. Kau akan lihat terjadi. Hari ini kau akan lihat terjadi. Bukan besok, tapi hari ini. Saya percaya minggu depan engkau akan naik di sini dan berkata, itu saya, itu saya, itu saya, itu saya. Kau akan ke kantor besok dan kau akan melihat hal-hal besar terjadi. Engkau akan melihat orang-orang pakai jasamu. Orang-orang akan telepon, saya memakai mobilmu, saya memakai mobilmu, saya memakai jasa, sampai kamu pusing. Ini mau pakai yang banyak-banyak, yang ini, jam ini, kok banyak sekali. Kau akan pusing, karena ini waktunya Tuhan lawat engkau. Saudara, ingat Tuhan mengasihi kita. Proses itu menyakitkan. Jangan lihat proses, tapi lihat sesuatu di balik itu. Jangan lihat waktu mendaki, masalah-masalah waktu mendaki. Tapi lihat di atas sana, di puncak gunung. Itu tempatmu, itu promosimu, itu berkatmu ada di sana. Kita ada di hadirat Tuhan.